Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Di pembahasan kali ini masih kita bahas tentang kondisi-kondisi di mana kita wajib untuk melesapkan an di dalam sebuah kalimat. Kita sudah baca dua kondisi di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada kondisi yang ketiga yang sepertinya sudah kita baca sebagiannya di halaman 73. Namun tidak masalah kita ulangi lagi dari awal. Di halaman 73, qauluhu Ibnu Hisham mengatakan, wa ba'da awillati bimakna ila. Kondisi yang selanjutnya atau kondisi yang ketiga adalah ketika dia terletak setelah au. Yang mana au-nya di sini adalah au yang bermakna ila. Sampai atau sehingga. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat atau dalam kutipan syair la astashilanna su'ba. Nah, sungguh aku akan mempermudah kesulitan itu au udrikal muna. Sampai aku mendapatkan al-muna apa yang aku harapkan. Maka di sini au-nya adalah au yang bermakna ila. Nah, di sini ada kata an yang dilesapkan karena asli kalimatnya adalah au an udrikal muna. Ya, sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Apa yang aku angan-angankan. Kemudian berikutnya adalah boleh jadi atau yang kedua adalah au-nya di sini adalah au yang bermakna illa, kecuali. Misal dalam kutipan syair, wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin, wa kuntu dan dulu aku idza apabila ghamastu mengayunkan qanata qaumin, tombak sebuah kaum, kasartu qu'ubaha. Maka kasartu aku menghancurkan, aku mematahkan qu'ubaha, ruas-ruasnya atau sendi-sendi tombaknya. Au tastaqima, kecuali kalau kaum tersebut ataupun tombak kaum tersebut tastaqima bisa lurus. Maka di sini ada au pada au tastaqima. Au-nya di sini adalah au yang bermakna illa, kecuali. Ya, berkaitan tentang kutipan bait syair ini, wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin. Maka yang dimaksud dengan bait syair ini adalah ya, anna hadzal rajula, bahwasanya sang laki-laki yaitu penyair, idza arada islaha qaumin, apabila dia ingin islaha qaumin mufsidin, untuk memperbaiki ya, suatu kaum yang dia mufsidin, merusak, ya, ingin mengubah mereka, mengubah suatu kaum yang suka merusak, fala yarji'u anhum, maka sang laki-laki tersebut tidak berhenti, tidak akan kembali dari mereka, tidak akan berhenti melakukan perubahan pada kaum tersebut, illa kecuali idastaqamu, kecuali apabila kaum tersebut menjadi istaqamu, menjadi lurus kembali, menjadi baik kembali. Wa illa kasarahum wa atlafahum. Jika tidak, maka kasarahum, dia akan menghancurkan mereka,
maka dia akan mematahkan mereka dan menghancurkan mereka. Karamhi, sebagaimana tombak, al-mi'waji, yang bengkok. Idza arada islahahu, apabila ada seseorang yang ingin meluruskan tombak tersebut, fala yarji'u anhu, maka dia tidak akan berhenti meluruskannya, kecuali idza istaqama, apabila tombak tersebut menjadi lurus kembali, wa tadala, menjadi bagus kembali, wa illa kasarahu. Jika tidak, maka dia akan patahkan tombak tersebut. Maka ini adalah sebuah syair yang menunjukkan bahwasanya betapa gigihnya azam seseorang untuk memperbaiki suatu kaum yang dia suka merusak. Dia berusaha untuk mengubah mereka sampai mereka lurus. Jika tidak, ya sudah, perang. Kalau mereka dikasih tahu enggak mau, maka ayo kita perang. Pensyarah mengatakan al-mawdi'us salisu alladzi tudmaru fihi an wujuban ba'da au al-atifati. Kondisi yang ketiga di mana kata an wajib kita idmarkan, wajib kita lesapkan dalam kalimat adalah ketika an tersebut terletak setelah au atifah, au huruf athaf. Namun allati bimakna ila. Namun au-nya di sini adalah au yang maknanya ila. Au atau au-nya di sini bimakna illa al-istinafiyati. Maknanya adalah illa, kecuali al-istinafiyah. Kata illa yang dia mengawali kalimat. Fatakunu au bimakna ila, maka huruf athaf au dia memiliki makna ila idza kana al-ma'na qablaha yanqadi syai'an fa syai'an. Apabila makna sebelumnya yanqadi, ya selesai atau terwujud syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Contohnya dalam kalimat tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum. Tahabbab, tunjukkanlah rasa cintamu, tunjukkanlah rasa sayangmu kepada saudara-saudaramu, au ai ila tanala ridahum, sampai engkau mendapatkan ridho mereka. Tunjukkanlah rasa sayangmu kepada saudara-saudaramu sampai engkau mendapatkan ridho mereka. Fal fi'lu tanala, maka fi'il tanala di sini dia mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'da au. Dia mansub karena adanya kataan yang dilesapkan, kataan yang wajib dilesapkan yang terletak setelah kata au. Dan au-nya di sini adalah au yang wahiyya bi makna illa, au yang maknanya ilah. Karena yasihu an yuqala, bisa kita katakan tahabbab ila ikhwanika ila antanala ridhahum. Karena bisa kita katakan tahabbab ila ikhwanika, tunjukkanlah rasa sayangmu kepada saudara-saudaramu ila sampai antanala ridhahum, engkau mendapatkan ridho mereka. Wa tahabbubu ilal ikhwani, dan tahabbub, usaha untuk menunjukkan rasa sayang kepada saudara, ya tatallabu waktan, ini menuntut waktu, wala yatimmu daf'atan wahidatan, dan tidak akan sempurna selesai pada daf'atan wahidatan, ya sekali waktu saja. Maka butuh waktu, butuh proses. Maka di sini au-nya adalah au yang bermakna ila, sampai atau sehingga. Contohnya adalah di antara contoh yang lain adalah semisal qaulus syair, perkataan penyair, la astasilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu ila bisabiri. La astasilanna su'ba, sungguh akan aku permudah kesulitan-kesulitan itu, au udrikal muna, sampai aku mendapatkan apa yang aku harapkan. Faman qadatil amalu, dan tidaklah akan tunduk al-amal, ya, keinginan-keinginan ataupun cita-cita,
illa kecuali lisobiri bagi orang yang bersabar. Ya, kita lihat di footnote nomor 2 untuk makna bait syair ini. Di footnote nomor 2 pensyarah mengatakan maknanya adalah yaqulu, dia mengatakan innahu yastahmilu asyada'ida. Si penyair mengatakan bahwasanya dia akan yastahmilu, akan menanggung asyada'ida, berbagai macam kesusahan. Hatta yablugha ma yatamannahu wa yarjuhu. Sampai dia mendapatkan apa yang dia andai-andaikan, apa yang dia angan-angankan, dan apa yang dia harapkan. Fa inna ma yurja minal matalibi, maka sesungguhnya segala sesuatu, semua cita-cita yang diinginkan, la yanaluhu, tidaklah bisa mendapatkannya illa sabiruna, kecuali orang-orang yang bersabar. Maka sang penyair menunjukkan keinginan kuatnya untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nah, dia akan berusaha untuk menanggung semua kesusahan sampai dia mendapatkan apa yang dia angan-angankan dan dia harapkan. Nah, karena semua cita-cita yang diharapkan oleh seseorang tidak bisa mendapatkannya kecuali bagi orang-orang yang bersabar. Ya, maka begitu pula dalam jalan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu, terlebih khusus menuntut ilmu agama, itu butuh kesabaran. Maka jangan sampai kita menganggap bahwasanya belajar agama itu mudah. Tidak senantiasa mudah, pasti akan ada ujian, pasti akan ada cobaan. Misalkan adalah sulitnya materi yang dipelajari sehingga butuh waktu untuk memahaminya, ataupun mungkin susahnya mendapatkan penjelasan yang cukup memahamkan untuk sebuah materi dari buku-buku yang dimiliki, dan yang lainnya. Banyak sekali gangguan-gangguan ataupun ujian-ujian yang harus kita tanggung ketika proses belajar ilmu. Nah, apalagi yang kita pelajari adalah ilmu kaidah bahasa Arab, yang sebagian besar orang menganggap ini adalah sebuah hal yang rumit dan susah. Ya, karena sebagian orang menganggap ini sangat teoritis. Namun apabila kita dengan sabar bisa menanggung susahnya materi yang kita pelajari, dan juga tekun dalam mempelajarinya, dan ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan supaya kita bisa memahami Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, dan juga bisa mengamalkan serta mendakwahkannya, maka insyaallah taala kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka jangan sampai kita bayangkan belajar itu mudah, jalannya lurus-lurus saja, sekali mendengar, sekali belajar kemudian langsung paham. Tidak senantiasa seperti itu. Bahkan banyak di antara ulama yang ketika mempelajari satu kitab ataupun satu buku diulang-ulang sampai berulang kali. Di antara mereka ada yang sampai 5 kali untuk satu kitab yang ditulis oleh gurunya. Maka Imam Al-Muzani ketika membaca Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau baca berulang kali sampai 5 atau lebih dari itu. Dan beliau katakan, setiap kali saya menyelesaikan kitab Ar-Risalah, maka saya mendapatkan faedah baru yang tidak saya dapatkan ketika saya membaca sebelumnya. Maka membaca di kali yang pertama mendapatkan faedah, kemudian diulang lagi dari awal membaca kali yang kedua mendapatkan faedah baru yang beliau tidak dapatkan di pembacaan yang pertama, dan seterusnya. Maka demikianlah proses belajar. Proses belajar itu tidak instan, tapi butuh kesabaran, butuh keistiqomahan, butuh ketundukan hati kita kepada ilmu yang kita pelajari, butuh tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memahami materi pelajaran yang kita pelajari. Maka dengan proses belajar yang seperti itu,
ya, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Nah, maka belajarlah sesuai dengan caranya yang benar. Jangan lompat-lompat. Ya. Nah, belajar kitab A ya, di awal semangat karena nampaknya ini materinya mudah, tapi ketika sudah di tengah-tengah, oh ternyata materinya sulit. Tak pindah kitab yang lain. Nah, dan seterusnya. Maka ini cuma nyicip-nyicip kitab saja. Maka ini adalah sebuah sikap belajar yang tidak benar dan kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka kesabaran, istiqomah dalam menanggung susahnya belajar, dalam menanggung susahnya materi pelajaran yang kita pelajari, maka itu adalah di antara proses untuk mendapatkan hasil dalam menuntut ilmu. Baik, kembali ke permasalahan. Bagaimanakah i'rab untuk bait syair yang tadi dikutip oleh pensyarah la astasilan nas'ba au udrikal muna dan seterusnya? Maka i'rabnya adalah masih di footnote. La astasilanna adalah astasilanna. Maka ada lam di sini pada la astasilanna, allamu waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddarin. Ya, intinya di sini adalah lamnya di sini adalah lam taukid. Nah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ya, para ulama menyampaikan bahwasanya lam taukid itu menunjukkan adanya sumpah yang dibuang. Maka di sini pensyarah mengatakan allamu waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddarin. Maka adanya lam di sini yaitu lam taukid di sini adalah waqi'ah, ya, dia ada fi jawabi qasamin muqaddarin, gara-gara dia merupakan jawab qasam. Namun qasamnya di sini muqaddar dilesapkan. Nah, jadi pada uslub qasam, kayak bahasa qasam itu ada ada adawat qasam, kemudian ada muqsambih, kemudian ada jawab qasam. Ya, adawat qasam itu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk bersumpah. Misalkan huruf qasam, waw, atau huruf qasam ba, huruf qasam ta, itu adawat qasam. Kemudian ada muqsambih. Muqsambih itu adalah kata yang kita gunakan untuk ya kalau tadi adawat qasam itu alat, ya alat yang kita gunakan untuk menunjukkan makna demi Allah dan seterusnya, kata-kata yang dia menunjukkan makna demi. Kemudian muqsambih itu adalah kata yang kita gunakan untuk bersumpah, kata yang kita anggap agung, yang kita gunakan untuk bersumpah. Contohnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Wallahi, demi Allah, maka wawnya di sini adalah adawat qasam, kemudian lafaz Allah adalah muqsambihnya. Kemudian ada jawab qasam. Ya, jawab qasam itu adalah isi sumpah. Bahasa mudahnya jawab qasam itu adalah isi sumpah. Maka adanya lam taukid di sini dia menunjukkan bahwasanya ada sumpah sebelumnya yang dibuang dan seterusnya itu adalah jawab qasamnya, yaitu isi sumpahnya. Ya, allamu lamnya di sini dia waqi'atun ada di sini fi jawabi qasamin muqaddarin. Untuk menunjukkan bahwasanya kata setelahnya yaitu astasilana ini merupakan jawab qasam, merupakan isi sumpah, namun qasamnya ini muqaddar, ini dilesapkan. Kalau mau dimunculkan sumpahnya misalkan wallahi la astasqilanna sa'ba au udrikal muna misalkan. Demi Allah aku akan mempermudah berbagai macam kesulitan sampai aku mendapatkan apa yang aku angan-angankan. Maka ada wallahi yang ini merupakan lafaz qasam yang dibuang. Kemudian astasila di sini merupakan fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathhi. Dia fi'il mudhari dan di sini dia mabni atas fathah. Litisalihi binuni taukidi karena dia bersambung dengan nun taukid. Wa nun taukidi harfun. Sedangkan nun taukidnya sendiri dia merupakan huruf la mahalla lahu minal i'rabi. Tidak ada kedudukan di dalam i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana.
dan fa'ilnya merupakan dhamir mustatir. Namun mustatirnya di sini adalah wujub. Dia dhamir yang wajib mustatir. Kalau kita munculkan maka nanti munculnya adalah dhamir ana. Kemudian kata as-sa'ba. As-sa'ba di sini mansub maf'ulun bihi sebagai maf'ul bi. Kemudian huruf ataf au di sini harfun bimakna ila. Dia merupakan huruf, yaitu huruf ataf yang maknanya adalah ila, sampai atau sehingga. Kemudian kata udrika, dia merupakan fi'lun mudhari'un mansubun. Dia merupakan fi'il mudhari' mansub di an al-mudmarati ba'da au. Karena adanya kata an yang dilesapkan yang terletak setelah kata au. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Dan fa'il dari kata udrika di sini dia merupakan dhamir mustatir wujub, dhamir yang wajib mustatir. Takdiruhu ana, kalau dimunculkan munculnya adalah dhamir ana. Kemudian kata al-muna maf'ulun bih fil fi'li udrika. Dia merupakan maf'ul bih untuk fi'il udrika. Kemudian pada faman qadatil amal, kata fama al-fa'u lit ta'lili. Fa-nya di sini adalah fa' ta'lil. Itu fa' yang bermakna karena. Wama nafiyatun, dan ma-nya di sini adalah nafiyah, huruf nafi. Kemudian al-amalu, al-amalu di sini adalah fa'ilun, dia marfu' sebagai fa'il dari kata inqadat. Kemudian kata illa di sini ada istisna'in, ya, alat istisna mulghatun yang di sini diilghakan, itu tidak beramal menasabkan. Kemudian kata li sabiri jarun wa majrurun, dia merupakan susunan jar majrur muta'alliqun bi inqada. Dia punya kaitan makna dengan kata inqada. La'as tasilan naso'ba, sungguh aku akan permudah berbagai macam kesulitan, au udrikal muna, sampai aku mendapatkan apa yang aku angankan, karena man qadatil amal, tidak akan cita-cita itu tunduk, illa li sabiri, kepada orang yang bersabar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beralih ke halaman berikutnya di halaman 74. Fal fi'lu, kembali ke atas. Fal fi'lu udrika mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da au. Maka pada kutipan bait syair tadi, fi'il udrika di sini dia i'rabnya mansub karena adanya kata an yang wajib dilesapkan yang terletak setelah kata au. Wahia, dan au-nya di sini adalah au yang bimakna ila, yang maknanya adalah ila, sampai atau sehingga. Li'anna istishala sa'bi yahsulu syai'an ba'da syai'in. Karena usaha untuk mempermudah kesulitan itu terjadi sedikit demi sedikit, step by step, bertahap, tidak satu kali selesai. Maka sekali lagi, untuk memahami apakah au-nya ini bimakna ila ataukah makna yang lain, tentunya perlu pemahaman terhadap konteks kalimat. Sepanjang pemahaman kita terhadap konteks kalimat sesuai dengan contoh-contoh yang telah kita pelajari, itu bagus. Maka untuk kasus yang semisal ini, itu bisa dengan mudah kita rasakan dengan feeling berbahasa kita. Oh, au-nya di sini adalah au bimakna ila. Baik, sekarang kita akan bahas au yang bimakna illa, al-istinafiyah. Wa takunu au bimakna illa. Dan kata au, dia memiliki makna illa, idza lam yasihha wuqu'u ila mauqi'aha. Ketika kata ila itu tidak bisa menggantikan kedudukannya. Ini maksudnya kalau kita jumpai sebuah kalimat, di situ ada au, kemudian au-nya ini kok tidak bisa kita gantikan dengan kata ila, sebagaimana contoh yang lewat, ya, la astashilan so'ba au udrikal muna. Ini au-nya bisa kita ganti dengan ila menjadi la astashilan so'ba
ila an udrikal muna, maka bisa diganti dengan kata ila. Nah, kalau seandainya kita jumpai kalimat di situ ada au, dan au-nya ini secara konteks kalimat dan secara makna kalimat itu tidak bisa kita ganti dengan kata ila, ya, maka au-nya di sini adalah au yang bermakna illa, itu au yang bermakna kecuali. Contohnya dalam kalimat yu'aqabul musi'u, al-musi', ya, orang yang bersalah itu yu'aqabu akan dihukum, au ya'tadira, atau dia minta maaf. Maksudnya adalah kecuali dia minta maaf. Nah, orang yang bersalah itu akan dihukum kecuali dia minta maaf. Fal fi'lu ya'tadira, maka fi'il ya'tadira di sini dia merupakan fi'il mudhari mansubun mansub. Bi an mutmaratin wujuban ba'da au, karena adanya an yang wajib dilesapkan yang terletak setelah kata au. Wahia, dan au-nya di sini adalah au yang bermakna illa, yang bermakna illa kecuali. If yasihu an yuqala, karena bisa kita katakan yu'aqabul musi'u illa an ya'tadira. Al-musi'u, orang yang bersalah itu yu'aqabu akan dihukum illa kecuali an ya'tadira, kecuali dia minta maaf. Wala yasihu wuqu'u ila mawqi'aha, dan tidak bisa kita letakkan ila di posisi ini. Tidak bisa kita letakkan ila menggantikan kata au di sini. Kenapa? Li fasadil makna, karena nanti maknanya akan rusak. Kalau kita letakkan kata ila di sini, maka nanti kalimatnya akan menjadi yu'aqabul musi'u ila an ya'tadira. Kalimatnya nanti maknanya menjadi orang yang bersalah itu akan dihukum sampai dia minta maaf. Itu maknanya menjadi demikian. Nah, kalau kita andaikan au-nya di sini adalah au yang bermakna ila, sampai, maka makna kalimatnya adalah yu'aqabul musi'u ila an ya'tadira. Orang yang bersalah itu akan dihukum sampai dia minta maaf. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh kalimat ini. Ya, yang diinginkan oleh kalimat ini adalah orang yang bersalah itu akan dihukum kecuali kalau dia minta maaf. Ya, maka maknanya lain. Nah, di sini la yasihu wuqu'u ila mawqi'aha, maka kata ila itu tidak bisa menggantikan kata au di sini. Di fasadil makna, karena nanti maknanya akan rusak, makna kalimatnya akan rusak, akan berbeda. Di annal i'tidara, karena i'tidar permintaan maaf dari si pembuat salah, si orang yang bersalah, la yakunu ghayatan lil iqabi, tidaklah menjadi tujuan, bukanlah menjadi tujuan untuk hukuman tersebut. Ya, intinya di sini makna kalimat bukanlah orang yang bersalah itu akan dihukum sampai dia minta maaf. Kalau sudah minta maaf kemudian hukumannya berhenti, bukan demikian. Tapi maksud kalimat adalah orang yang bersalah itu akan dihukum kecuali kalau dia minta maaf. Ya, kalau minta maaf ya sudah nggak dihukum. Wa minhu qaulu syair, contoh yang lain adalah semisal perkataan penyair, wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin, dan dulu aku ketika aku ingin untuk ghamaza, untuk meluruskan qanata qaumin, untuk memperbaiki qanata qaumin, tombak suatu kaum, kasartu qu'ubaha, aku mematahkan qu'ubaha, sendi-sendinya, au tastaqima, kecuali tastaqima, kaum tersebut itu kembali istiqomah, kembali lurus, maka aku akan tidak mematahkan tombaknya, tidak akan mematahkan sendi-sendinya, tidak akan ngajak perang. Kita lihat footnote nomor 1. Makna bait syair ini adalah idza ghamastu ay hazastu.
Ya, aku mengayunkan. Ya, dulu idza ghamastu qanata qaumin, aku mengayunkan tombak suatu kaum. Apa yang dimaksud dengan qanata? Qanah di sini maksudnya adalah ramhun, tombak. Kemudian qu'ubaha itu maksudnya adalah jam'u ka'bin, jamak dari kata ka'ab. Dan ka'ab di sini wal muradu huna, yang dimaksud dengan ka'ab di sini adalah tarfur ramhi, ya ujung tombak. Ya, jika aku ayunkan ujung tombak suatu kaum, maka dimaksud dengan qanah di sini adalah ujung tombak. Pemaknahu, dan maknanya adalah annahu, bahwasanya idza syara'a fi islahi qaumin, apabila orang tersebut mulai islahi qaumin mufsidin, berusaha untuk memperbaiki suatu kaum yang dia suka merusak, la yarji'u an dzalik, dia tidak akan berhenti dari usahanya tersebut, illa, kecuali idastaqamu, kecuali sampai kaum itu istaqamu, menjadi baik lagi, menjadi istiqomah lagi, wasolahu, dan menjadi baik lagi kaum tersebut. Wa illa kasarahum, jika tidak, kasarahum wa adahum, si penyair akan kasarahum, mematahkan mereka, wa adahum, dan akan menyakiti mereka. Intinya ngajak perang. Kalau disuruh benar nggak bisa, ayo perang. Kama annahu, sebagaimana idza arada islaha ramhin mi'wajin, sebagaimana ketika dia ingin islah, memperbaiki tombak yang bengkok, layat rukuha, dia tidak akan membiarkan tombak itu bengkok, illa, kecuali idastaqoma, kecuali tombak itu menjadi lurus kembali, wa'tadala, menjadi baik kembali, wa illa, jika tidak, kasarohu, maka tombaknya akan dipatahkan. Bagaimanakah i'rab untuk bait syair tersebut? Pensyarah mengatakan i'rabuhu, i'rabnya adalah wa kuntu. Kuntu di sini merupakan bentuk fi'il madhi dari kana. Kuntu di sini kana, kananya di sini merupakan fi'lun madhin naqisun, fi'il madhi naqis. Wa ta'u, dan tak pada kuntu, yaitu tak fa'ilnya, ini merupakan ismuha, isimnya, isim kana. Kemudian ida, kata idanya di sini merupakan dzarfun mudminun makna syarti. Di sini dia merupakan dzaraf, sekaligus dia mudminun, mengandung makna syarti, makna syarat. Ida, apabila. Jadi dzaraf menunjukkan keterangan waktu, menunjukkan keterangan waktu, sekaligus di sini dia merupakan kata-kata yang menunjukkan makna syarat. Kemudian ghamaztu di sini merupakan fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il, fi mahalli jarin, mahalnya jar, bi idhofati idza ilaiha, sebagai mudhof ilai dari kata idza, wa huwa fi'lu syarti. Dan di sini dia ghamaztu di sini adalah merupakan fi'il syarat. Maka idza ini adalah adawat syaratnya, kemudian fi'il syaratnya adalah ghamaztu. Kemudian qanata qaumin di sini dia mansub sebagai maf'ulun bih. Kemudian kata qaumin di sini mudhafun ilaih, mudhaf ilaihnya. Adapun kata kasartu di sini merupakan fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wal jumlatu la mahalla laha, dan jumlah tersebut yaitu kata kasartu di sini tidak punya kedudukan dalam i'rab, karena dia sebagai jawab syarat dari kata idza. Idza ghamaztu qanata qaumin, ya kasartu dan seterusnya. Maka kasartu di sini dia sebagai jawab syarat dari kata idza. Kemudian kata qu'ubaha dia mansub sebagai maf'ul bih dari kata kasartu. Kemudian dhamir ha di sini berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Kemudian pada au tastaqima, au-nya di sini adalah au yang bermakna illa, au yang maknanya kecuali.
Kemudian kata tastaqima di sini merupakan fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban. Dia merupakan fi'il mudhari dan i'rabnya mansub karena adanya kataan yang wajib dilesapkan. Wal alifu lil itlaqi, dan alif pada tastaqima, alifnya di sini adalah alif itlaq, ya, alif darurat. Ya, sebenarnya nggak butuh alif di sini, cuman karena kebutuhan keindahan syair maka diberi alif. Wal fa'ilu, dan fa'il dari kata tastaqima di sini adalah dhamirun mustatirun jawazan. Dhamir mustatir jawaz. Takdiruhu hiya, kalau dimunculkan adalah munculnya dhamir hiya. Wa an wa madakhalat alaihi, maka kataan yang dilesapkan dalam kalimat ini, wa madakhalat alaihi, dan kata-kata yang terletak setelah an-nya, fi ta'wili masdarin, merupakan masdar muawwal, ma'tufun bi au, dia diatofkan dengan menggunakan huruf ataf au, ala masdarin mutasayyidin minal fi'li as-sabiqi, ya, pada masdar yang terbentuk dari fi'il sebelumnya. Ai, maksudnya adalah hasala minni, ya, kasrun liqu'ubiha awis istiqamah minha. Maksud kalimat tersebut adalah hasala minni, terwujud dariku, kasrun liqu'ubiha, ya, pematahan liqu'ubiha, untuk sendi-sendinya. Au istiqamatun minha, atau kaum tersebut itu bisa istiqomah. Jadi maksud kalimatnya adalah terwujud dariku, aku, bahasa mudah kita, aku akan mematahkan tombaknya, atau ya, tombaknya jadi betul kembali, ya, jadi bagus kembali. Ya, pilihannya dua, ya, jadi bagus lagi atau aku patahkan. Wa jumlatu idza wa syartuha, dan kalimat yang terbentuk dari kata idza dan syaratnya, wa jawabuha, dan jawab syaratnya, fi mahallin nasbin, mahalnya nasab, khobaru kana, berkedudukan sebagai khobar karena yang terdapat pada kata kuntu. Ya, maka itu adalah i'rab untuk kutipan bait syair ini. Ya, maka di sini perpaduan antara kana, isim kana, khobar kana, dan juga perpaduan antara uslub syarat yang menggunakan kata idza. Jadi i'rabnya cukup panjang di sini. Kembali ke atas. Fal fi'lu tastaqima, maka fi'il tastaqima dalam kutipan bait syair di atas, mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'da au. Dia mansub karena adanya an, karena adanya kata an yang wajib dilesapkan yang terletak setelah kata au. Dan au-nya di sini adalah wahya bi makna illa, au yang maknanya illa, kecuali. Ai, makna bait syair tersebut adalah illa antastaqima, kecuali antastaqima. Kalau kaum tersebut, nah, itu bisa istiqomah kembali. Nah, jika demikian, fala aksiru qu'ubaha, maka aku akan tidak patahkan qu'ubaha, ya, sendi-sendinya, aku tidak akan patahkan, ya, ujung tombaknya, ya, kecuali kalau sampai ujung tombaknya itu bisa lurus lagi, ya sudah, aku tidak akan patahkan ujungnya. Atau dalam bahasa lain, kecuali kalau kaum tersebut itu bisa berubah, bisa jadi baik. Jika tidak, ya sudah, aku akan perangi mereka, aku akan hancurkan mereka. Wala yasihu an takuna bimakna ila, dan au-nya di sini tidak bisa kita maknai dengan au yang maknanya ila. Li'anal istiqomata la takunu ghayatan lil kasri. Ya, karena istiqomah, ya, lurusnya kembali keadaan kaum tersebut, ya, bukanlah tujuan dari kasri, mematahkan. Jadi tidak bisa dimanai. Ya, dulu aku ketika gomastu qanata qaumin, mengayunkan tombak suatu kaum, ya, aku akan patahkan ujungnya, ya, sampai dia
lurus kembali. Maka nggak bisa dimaknai seperti itu. Mau dipatahkan kok sampai lurus kembali. Oh, udah patah. Gimana mau lurus? Maka tidak bisa dimaknai demikian. Maka mau tidak mau, aunya di sini adalah au yang bimana illa, kecuali. Kecuali tastaqima, dia bisa lurus kembali, dia bisa istiqomah kembali. Ya, maka ini adalah cara untuk membedakan makna au yang maknanya ila, sampai atau sehingga, dan mana au yang maknanya adalah illa, kecuali. Sekali lagi, ini tergantung bagusnya kita dalam memahami konteks kalimat dan maksud dari kalimat tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita baca untuk kondisi yang ketiga. Keadaan yang ketiga di mana kita wajib untuk melesatkan kata an, yaitu ketika dia terletak setelah kata au yang maknanya adalah ila atau au yang maknanya adalah illa, tergantung konteks kalimatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di keadaan yang keempat di pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.